masalah Ba'alawi ini muncul kan ini lebih terkait karena situasi politik. Ya, bahwa dari zaman dulu sebenarnya orang itu mengenal siapa Ba'alawi, tapi tidak sampai diangkat ke permukaan. Makanya tidak menjadi heboh di masyarakat. Tapi sejak tahun 23 kemarin kan itu diangkat ke permukaan, ya kan. Jadi sebenarnya dari zaman dulu ya ada yang melihat bahwa itu tidak ada kaitannya dengan keturunan Nabi pada sejak zaman dulu. Nah, ngomong-ngomong soal kecerdasan gitu Pak Kojim. Tadi kan kita ngomong ya tentang orang Arab karena wilayahnya seperti itu sehingga kemudian dia memunculkan banyak strategi untuk kemudian mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan kayak misalnya kayak yang di Ka'bah, yang di Mekah, itu orang haji itu jangan-jangan jadi inspirasinya para habaib Ba'alawi, habaib pinggiran yang masuk ke Indonesia, sehingga mereka harus bisnis makam-makam keramat. Itu terinspirasi dari sana jadi. Ya, boleh jadi. Bisa jadi. Boleh jadi, ya. Tetapi di Arab sendiri sudah mulai terjadi perubahan. Jadi sekarang itu membangun gedung namanya Muka'ab. Muka'ab itu kalau diterjemahkan Ka'bah. Iya. Gedung itu dengan Ka'bah KW. Iya, tapi lebih besar. Oh, lebih besar. Iya. Jadi panjangnya 400 meter, lebarnya 400 meter, tingginya 400 meter. Oke. Sudah selesai 86%. Mungkin mau kayak model Indomaret sama Alfamart gitu atau gimana kira-kira? Iya, mungkin untuk dapat rezeki lebih gede lagi. Ya. Jadi sekarang ya, kan itu gampang, zaman itu gampang. Sekarang itu Ka'bah itu dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Itu secara tidak langsung nanti, Mas, begitu orang Indonesia sudah nginjak ke 4 lapisan budi, lah ternyata nggak sakral. Karena gedung-gedung yang mengitari ini kan sudah nggak sakral. Kita tahu kan isinya di gedung itu apa. Nah, ya kan kita bisa begitu. Apa isinya gedung-gedung tinggi itu? Iya. Dan itu melilingi. Ka'bahnya ketok mendelep kecil. Nah, makanya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sekarang dibangun gedung Muka'ab. Muka'ab itu artinya 100% Ka'bah. Terus yang menjadi masalah kan adanya Ba'alawi pinggiran. Ya, artinya dia tidak dikenal sebagai orang yang alim dan sebagainya. Terus akhirnya lebih mengungkapkan kehebatan Ba'alawi. Nah, di sini ini permainan politik karena eksistensi mereka itu ingin diterima. Jadi yang diterima itu bukan hanya yang sudah terkenal seperti Pak Quraisy Shihab dan sebagainya, yang mana itu malah tidak pernah ngeklaim sama sekali, ya kan? Kayak Najwa Shihab kan juga tidak pernah ngeklaim, ya kan? Ya dirinya ya bahwa dirinya ada keturunan ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di NU ini kan kumpulan dari segala tipe kultur umat Islam yang tradisional. Ya, ada yang sangat percaya pada wali, ada yang setengah-setengah, ada yang seandainya nggak percaya diam. Pokoknya itu ada semua di situ. Ya. Jadi NU jelas ya sebagai organisasi yang dibentuk untuk bisa memberikan perlindungan ya kehidupan umat Islam yang sifatnya tradisional. Sedangkan yang lebih berpikiran pada waktu itu untuk non tradisional itu kan ada di dalam Muhammadiyah. Terus ada kelompok-kelompok yang lainnya ya kayak LDI dan sebagainya. Oke, itu tidak menjadi itu fokus kita karena yang besar kan Muhammadiyah dan NU. Nah, ketika terjadi klaim-klaim, maka pada waktu itu saya sampaikan ya kalau memang membutuhkan bukti lewat DNA itu menjadi taruhan kebenaran ya silahkan, ya kan. Terus karena Ba'alawi sendiri itu atau kelompok Habib-Habib yang dalam ya keluarga Ba'alawi ini pada umumnya ada di organisasi, ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, tentu kita harus hati-hati. Sebab jangan sampai ya kan menyudutkan Ba'alawi tapi akhirnya menghantam NU. Ya.
Karena yang diperlukan itu NO-nya, bukan Ba'alawinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita memberikan sebuah kritik ketika kemudian melihat tokoh yang dianggap suci, seperti Habaib itu justru untuk kemudian menjaga kemurnian Islam. Gitu ya, supaya kemudian tidak dikotori oleh orang-orang yang kemudian dia apalagi ngaku cucunya Nabi. Gitu. Mengatasnamakan cucunya Nabi. Kita tahu bahwa Quraisy Shihab gitu ya, yang memang sudah benar-benar terah ibaratnya, santai-santai aja, tidak pernah mendeklar dan lain sebagainya. Anaknya nggak pakai jilbab, tapi mengutamakan peran, kebermanfaatan, akhlak. Itu memang yang harus kita jaga di situ. Ya. Tapi kalau terus itu di statement bahwa anti Ba'alawi itu tujuannya untuk menggiring anti-Islam, nah itu keliru. Keliru ya? Keliru. Ya. Jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa orang anti Ba'alawi berarti anti-Islam. Anti-Islam, tidak. Ya, apalagi orang Indonesia kan tetap ada wadah NU-nya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, yang kita inginkan atau yang kita harapkan tentunya kalau ada orang tidak bisa menerima Ba'alawi dan sebagainya, jangan dikaburkan dengan keberadaan kultur Nahdlatul Ulama. Jadi ini asli yang kultur Nahdlatul Ulamanya itu. Ya, kita tidak berurusan dengan Ba'alawi itu dalam hubungannya itu. Ya. Jadi ya sudah, kita misalnya mengakui bahwa Ba'alawi ternyata menurut sebagian peneliti kan gitu kan tidak menjadi turunan Nabi Muhammad, terus orang bisa menerima, ya silakan. Kalau hidup itu tidak kekal berarti bukan hidup. Ya, kalau kita memahami kekekalan kita nggak akan berani melakukan yang menjadi penghalang kekekalan kita. Ya, penghalang kekekalan kita itu misalnya berbuat jahat dan sebagainya itu penghalang. Ya, membunuh orang itu penghalang. Ya, kan makanya ada cerita kan, Nabi Muhammad itu, ya kan, selama di Madinah itu, ya, melakukan 36 kali perang. Ya, ini hadis, ya kan. Yang 27 kali perang dalam 10 tahun itu dipimpin sendiri. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Bagaimana ada seorang pemimpin perang nggak membunuh orang? Nah, disinilah sejarah manusia itu bisa dimanipulasi. Ya. Boleh jadi memang selama di Madinah itu ya tidak seperti yang digambarkan dan kita terima. Ya, Nabi ngaji, ngajak sana sini. Ada orang yang tidak setuju, ada kan gitu kan. Bisa memiliki sebuah pengetahuan yang cerdas seperti Pak Ahmad Khojem ya, buku-bukunya banyak diambil oleh universitas-universitas ternama di luar negeri. Itu gimana tipsnya supaya teman-teman ini mungkin juga mengirimkan pesan kepada semua orang tua biar anak-anaknya itu terbuka kecerdasannya gitu, apa yang ingin disampaikan Pak Khojem biar generasi muda kita itu cerdas biar nggak di level 1 dan 2 terus gitu. Iya. Jadi gini Mas, ya saya sebagai manusia kan juga sudah punya cucu, ya kan. Kita harus tahu setiap proses kelahiran manusia itu dihadapkan pada lingkungannya yang juga berubah. Jadi kita jangan menganggap ya kan pada generasi yang lebih muda itu dengan patokan yang kemarin itu masih dipakai gitu loh. Kadang udah nggak relevan gitu ya. Nah, karena sudah tidak relevan. Jadi orang tua itu hanya memberikan arah supaya tidak berbuat jahat. Nah, kan tahu kita jahat itu apa, mencuri, karena itu mengambil hak milik orang, itu jahat. Itu yang perlu ditekankan, gitu loh ya. Ini bukan masalah kreasinya, ya. Tapi supaya tidak berbuat jahat itu saja yang harus diberikan arah itu. Ngomong, ya kan, yang baik, yang sopan. Karena kalau ngomong itu tidak sopan, bisa
menimbulkan sakit hati orang lain. Nah, jadi itu yang perlu ditekankan. Sedangkan kreasinya biarkan berkembang. Ya, dia kreasinya apa terserah. Ya, justru dengan kreasinya itulah nanti secara perlahan tapi pasti itu langsung bisa masuk ke bumi budi. Ya, begitu sudah masuk ke bumi budi, dia tidak lagi berkhayal. Dia langsung secara rasional ingin menyelesaikan hidupnya, tapi tanpa melakukan gangguan atau kemarahan kepada orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Ya kita memang harus jujur mengakui penjajahan ideologi lewat jalur agama itu sesuatu yang real ya Pak Koji. Ya, real. Masyarakat kita harus dicerdaskan. Iya. Supaya nggak dibodohin terus-menerus. Saya akan selalu mengatakan, orang Islam di Indonesia, mengapa kita dorong menjadi punya istilah Islam Nusantara, itu artinya ya kita ini secara budaya dilahirkan sebagai orang Islam. Meninggalkan itu sama dengan melakukan suatu destruktif bagi pembangunan itu sendiri. Ya, tadi kita tetap Islam, tapi dengan budaya di Nusantara. Seperti pesan Bung Karno ya? Iya, jadi itu. Ya. Jadi nggak ada orang digiring anti Islam, nggak ada. Itu adalah cara pandang yang keliru gitu loh. Rumono gitu. Terus ya.